Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang relevant cost dan hubungannya dengan short term decision making. Kita bisa membagi kebutuhan keuangan menjadi dua macam, yaitu keputusan jangka pendek dan keputusan jangka panjang. Keputusan keuangan jangka panjang misalnya lah terkait dengan penambahan kapasitas yang intinya berpengaruh lebih dari 1 tahun serta memerlukan dana yang besar. Contohnya lah investasi pabrik baru. Sementara itu, keputusan keuangan jangka pendek biasanya tidak berhubungan dengan penambahan kapasitas. Walaupun demikian, bersifat tidak rutin, fungsinya adalah mengatasi masalah jangka pendek terkait dengan biaya atau memanfaatkan kesempatan tertentu terkait dengan keuntungan. Jenis keputusan jangka pendek ada beberapa macam. Kita akan ambil contoh 4 macam, yaitu adalah special order decision, sell or process further, make or buy decision, stop or continue. Kita ambil contohnya satu persatu. Jadi misalnya order khusus ini terkait dengan sebuah perusahaan yang pembuat tisu menerima pesanan khusus dari suatu supermarket misalkan, apakah diterima atau tidak karena harganya khusus tidak sama dengan harga di pasar dan perlu penyesuaian tertentu. Untuk proses lebih lanjut, misalnya sebuah perusahaan pembuat pipa mempertimbangkan untuk mengolah sebagian produksi pipanya untuk menjadi tiang telepon atau tiang listrik misalnya, atau tetap menjual seperti biasanya. Untuk membuat atau membeli, ini terjadi misalnya sebuah perusahaan otomotif yang biasa membuat gardan sendiri, sekarang mempertimbangkan apakah akan memesan dari luar atau tidak. Dan yang terakhir, meneruskan atau memberhentikan suatu proses produksi atau operasi, misalnya supermarket atau minimarket yang mengalami kerugian terus-menerus, apakah akan diperbaiki atau akan ditutup. Ada asumsi di sini untuk bisa mengikuti video ini, minimal adalah bahwa kita sudah mengenal konsep biaya terkait misalnya tentang biaya tetap dan biaya variabel, dan yang kedua adalah perhitungan biaya produksi dan biaya operasi. Kita akan bahas tentang biaya relevan. Jadi situasinya adalah tentang pengambilan keputusan yang seringkali mempertimbangkan sejumlah alternatif. Nah, faktor biaya adalah faktor kuantitatif yang sering jadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan. Di sini kita mengenal ada dua jenis biaya, biaya relevan dan biaya tidak relevan. Pengertian biaya relevan adalah biaya yang berbeda ketika alternatif yang dipertimbangkan menghasilkan biaya yang berbeda. Dan sebaliknya, biaya tidak relevan adalah biaya tidak berbeda walaupun alternatif yang diambil atau diperhitungkan berbeda. Terakhir adalah sunk cost, yaitu biaya yang sudah terjadi dan tidak bisa lagi dipengaruhi dengan keputusan yang sekarang. Ini tidak relevan, artinya apapun alternatifnya, biaya tersebut akan sama saja. Contohnya lah mesin yang sudah pernah dibeli. Analisis diferensial, yaitu suatu analisis untuk mengetahui perbedaan biaya atau pendapatan yang muncul dalam pertimbangan alternatif yang diperbandingkan. Suatu alternatif dianggap menguntungkan apabila akan mempengaruhi profil dari laba rugi kita, apakah menurunkan biaya, menaikkan pendapatan, atau kombinasinya menaikkan laba. Kita ambil contoh tentang biaya relevan. Pada contoh ini adalah proses pembelian sebuah mobil. Ada 4 kuadran di sini. Kuadran kiri bawah adalah gabungan biaya yang tidak berbeda dan committed atau sunk cost yang sudah terjadi. Jadi misalnya sebuah mobil tua yang kita miliki tidak relevan dalam pertimbangan untuk membeli mobil yang baru. Yang kedua, kiri atas itu gabungan adalah cost yang berbeda untuk alternatif yang berbeda, tetapi tercampur dengan sunk cost yang lain. Misalnya adalah
biaya perjalanan untuk melihat satu dealer ke dealer yang lain. Itu menjadi tidak relevan. Sementara kanan bawah adalah biaya yang tidak berbeda di antara alternatif dan walaupun bukan committed. Itu misalnya cost dari keanggotaan di suatu klub tertentu. Yang terakhir adalah biaya relevan, yaitu harga dari mobil tersebut, yaitu alternatifnya berbeda dan mempengaruhi keputusan kita karena setiap mobil memberikan harga yang berbeda di saat pembelian nantinya. Contoh biaya relevan. Pada contoh ini ada dua alternatif, mesin A1 dan mesin A2 dengan elemen harga, biaya perawatan, dan biaya operator. Untuk harga, mesin A1 dan B2 nilainya sama, sehingga selisihnya adalah 0. Selisih 0 ini kita sebut dengan tidak relevan, artinya alternatif yang berbeda tidak memberikan selisih. Jadi, kita bisa mengabaikan. Yang kedua, biaya operator. Untuk mengoperasikan mesin tersebut, apakah mesin pertama atau kedua, gaji operatornya adalah sama sehingga tidak relevan. Artinya selisihnya adalah 0, jadi kita bisa mengabaikan. Yang terakhir adalah biaya perawatan. Mesin pertama dan mesin kedua memberikan perbedaan selisih biaya perawatan adalah 500.000. Jadi alternatif yang berbeda menimbulkan biaya perawatan yang berbeda. Ini menjadi relevan untuk dipertimbangkan. Jadi kita bisa membuat kesimpulan di sini, selisih 500.000 tersebut muncul dari adanya biaya perawatan yang berbeda antara alternatif 1 dan alternatif 2. Sehingga biaya perawatan disebut dengan biaya relevan. Sementara harga dan biaya operator tidak relevan dalam perbandingan ini. Sebagai catatan akhir, di sini kita ingat kembali, ada 4 jenis keputusan jangka pendek, yaitu pesanan khusus, menjual atau memproses lebih jauh, membuat atau membeli, memberhentikan atau meneruskan suatu kegiatan bisnis. Terdapat 2 jenis biaya, biaya relevan, biaya yang berbeda ketika alternatif yang dipertimbangkan berbeda, dan biaya tidak relevan, yaitu biaya yang tidak berbeda ketika alternatif yang dipertimbangkan berbeda. Setiap contoh dari alternatif yang kita bahas, yaitu dari special order sampai dengan stop or continue, akan dibuatkan dalam video lain secara terpisah. Jadi sifat dari pembahasan di sini adalah introduksi saja. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.